Salam, selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Epi Nurleni dengan didampingi oleh Penetua Primawati dan para petugas lainnya. Kiranya pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar dan terima memberkati kita sekalian. Badan Pekerja Harian Sinar Kasih mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah mempersembahkan kolektenya pada minggu ini. Juga selamat ulang tahun pernikahan dan kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kini kita akan memasuki ibadah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita masuki saat teduh. Kami undang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus berdiri, kita akan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Amin. Hati yang penuh syukur, kita melipat tangan kita dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami setiap hari. Selama masa kami beribadah dari rumah. Hari ini kami memasuki minggu ke-10 beribadah dari rumah.
Sungguh tanpa campur tangan-Mu dan hikmat-Mu, kami tidak akan mampu melewati masa-masa ini dengan baik. Saat ini kami teringat akan perilaku kami di masa lalu dan di masa kini. Betapa kami kurang memelihara ibadah kami, kurang husuk dalam doa-doa kami, dan kurang suci dalam keinginan kami menghadap-Mu. Melalui pandemi ini kami belajar bahwa kami harus menghargai perjumpaan dalam persekutuan kami. Sebab ketika semua ini diambil dari kami, barulah kami merasa bahwa semua ini berharga. Kondisi hidup kami akhir-akhir ini juga membuat kami menyadari bahwa masa dan waktu ada dalam genggaman-Mu. Sungguh masa kebebasan adalah masa yang paling indah. Ajarkan kami selalu menghargai waktu yang tersedia ini, ibadah yang masih terselenggara, dan persekutuan yang masih terpelihara. Dan semua itu kami arahkan untuk maksud hanya memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita memasuki petunjuk hidup baru. Saudara-saudara sekalian, kami undang berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang menyadari segala dosanya. Dan dengarkanlah sabdanya dalam Yesaya pasal 41 ayat 13 yang demikian bunyinya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memahami bahwa dalam perkataanmu banyak terdapat pengajaran yang patut kami teladani dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang tertulis, kami ingin belajar dengar-dengaran dan memahami kehendak-Mu bagi kami, bagi persekutuan kami, dan bagi dunia ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu,
dalam membaca nas ini. Syukur kepadamu ya Allah. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-68, ayat 1 hingga ayat yang ke-10, dilanjutkan dengan ayat 32 hingga ayat yang ke-35, dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Demikian firman Tuhan. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita akan mengakui iman kita dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Jemaat, kami undang berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong
sengsara menimpa keadaanmu. Ingat, Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan manggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, hikmat yang dari atas menjadi penuntun kami. Syukur kami atas akal budi yang Engkau karuniakan kepada kami masing-masing, agar kami dapat belajar memahami kehendak-Mu. Dan segala keterbatasan kami rindu tuntunan-Mu yang sungguh bagi kami ya Tuhan. Berkaryalah bagi kami sekalian. Amin. Ya. Nas Alkitab yang ditunjukkan bagi kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-26 di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian tertulis di sana. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa akulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikku. Dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Bersama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Saya memberikan tema renungan pagi hari ini dengan tema mari memohon perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu ke-10 beribadah dari rumah akibat pandemi COVID-19.
Saya bersyukur jika semua warga jemaat kita sehat dan terlindungi selama pandemi ini. Tetap kuat dan berpengharapan serta terus mencari dalam iman apa maksud Tuhan dengan mengizinkan semua ini terjadi. Dalam kondisi hidup kita yang demikian, perikop doa Yesus kepada murid-muridnya menggema kuat bagi kita. Buat saya, nas ini cukup mengejutkan. Karena melalui nas ini saya melihat pergumulan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia itu sungguh nyata terlihat. Yesus berada dalam pergumulan yang sama dengan kita. Ia hadir dan berbela rasa dengan ketakutan dan pergumulan seperti manusia. Dalam ketakutan dan pergumulan yang sama itulah doa ini disampaikan. Memang tidak disebutkan di mana Yesus berdoa. Kita sebut saja di satu tempat. Tidak disebutkannya tempat dalam nas ini, itu menunjukkan tempat itu bukan sesuatu yang penting. Sebab di mana saja kita berdoa, asalkan hatimu mengimaninya, ia akan diterima. Dalam awal doanya Yesus menyebutkan alasan pergumulannya dalam kata, Bapa, telah tiba saatnya. Dalam hal ini Yesus telah mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan menyelesaikan misinya dan meninggalkan para muridnya. Ia harus pergi, tetapi ia sendiri khawatir dengan kesiapan para muridnya. Misi Yesus sudah selesai, tetapi masa penganiayaan akan segera tiba. Saya mengilustrasikan perasaan Yesus saat itu mungkin mirip seperti perasaan saya ketika saya harus meninggalkan rumah dengan 2 anak yang masih kecil. Walaupun makanan tersedia di meja, tetapi tetap saya akan disergap rasa khawatir. Ya, mereka akan bertengkarlah, mereka akan bermain sesuatu yang berbahaya, dan lain sebagainya. Tapi saya tetap harus pergi karena tuntutan pekerjaan misalnya. Apa yang bisa saya lakukan dalam kondisi seperti itu? Ya, saya harus tinggalkan mereka dengan doa. Supaya Tuhan memelihara mereka sementara saya pergi. Inilah yang Yesus lakukan. Ia berdoa sebelum ia meninggalkan para muridnya. Jika melihat nas ini kembali, maka doa Yesus itu bisa disebut sebagai doa syafaat. Syafaat itu sendiri dipahami sebagai doa bagi halayak, bagi orang banyak gitu. Dan jika kita melihat isinya, maka doa ini terdiri dari 3 pokok. Yaitu pertama, doa Yesus kepada dirinya sendiri. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang pertama sampai yang kelima. Lalu doa Yesus untuk murid-muridnya, itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Dan doa yang diperluas, yang dituju bagi semua orang percaya atau yang sekarang ini kita sebut dengan gereja. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Mari saya undang kita untuk melihat bagian per bagian dari nas ini. Bagian yang pertama, doa Yesus untuk dirinya sendiri. Inti doa Yesus untuk dirinya sendiri yang ada dalam ayat 1 sampai yang ke-5 ini ialah ucapan syukur karena sudah diberi kuasa dalam pengertian wibawa, itu bisa kita lihat ayat yang kedua, dan kemuliaan dalam melaksanakan pekerjaan Allah di bumi. Itu bisa kita lihat ayat yang pertama dan yang kelima. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kepada kita makna dari perutusan sebagai anugerah dari Allah. Perutusan itu dipahami untuk memuliakan Allah dalam segala pekerjaan kita. Bisa kita lihat dalam ayat yang 1C, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Bahwa dalam semua pekerjaan yang dilakukannya, Yesus melaksanakannya semata-mata untuk memuliakan Allah. Bukan untuk dirinya sendiri. Yesus bekerja secara penuh untuk menunjukkan makna hidup yang kekal kepada dunia. Supaya mereka semua memperoleh hidup yang kekal. Dalam hal ini dinyatakan bahwa hidup yang kekal itu tidak dipahami sebagai kehidupan setelah mati. Kalau kita baca pelan-pelan nas ini kita akan melihat apa yang Yesus maksud dengan kehidupan kekal. Tetapi hidup kekal yang dimaksudkan di sini ialah mengenal Allah dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ayat 3a
kita bisa baca di sana. Saya garis bawahi sebagai satu-satunya Allah yang benar. Selanjutnya, apa yang perlu kita pelajari dalam doa Yesus yang demikian? Yesus tidak mempermuliakan dirinya, tapi mempermuliakan Allah sebagai yang mengutus. Bukan berisi doa-doa yang egois, yang hanya ditujukan untuk mempermuliakan dirinya sendiri, tetapi untuk mempermuliakan Allah. Kita masuk bagian kedua dari doa Yesus ini, doa Yesus bagi murid-muridnya. Bagian ini bagian doa yang terpanjang dari nas ini. Menunjukkan bahwa konsentrasi doa Yesus untuk para murid-muridnya ini yang menjadi fokus dalam doa Yesus. Sebagaimana saya sebutkan di atas bahwa Yesus dapat dilihat bahwa segera akan meninggalkan mereka dan segera setelah itu para murid akan masuk dalam lingkungan permusuhan atau peperangan yang nyata dengan lingkungan sekitarnya. Inilah yang menimbulkan pergumulan Yesus. Untuk situasi ini, maka inti doa Yesus bagi para muridnya dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-19 ini ialah memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah bagi para muridnya. Permohonan pemeliharaan dan perlindungan dari Allah bagi para muridnya ini disampaikannya berkali-kali. Tidak hanya satu kali. Kalau saya catat, misalnya ada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-15. Kalau dalam tafsiran Alkitab, ketika ada ayat yang diulang lebih dari satu kali atau sampai 3 kali, ini penekanannya penting untuk diperhatikan. Dan permohonan Yesus di situ adalah perlindungan dan pemeliharaan. Dalam hal ini kita melihat bahwa pergumulan dalam dunia ini dipandang sebagai sesuatu yang niscaya. Niscaya itu artinya tidak bisa tidak. Tidak bisa dihindari, harus terjadi. Dalam ayat ini disebutkan, tetapi mereka masih ada di dunia ini. Itu kata niscayanya. Yesus sadari betul mereka masih ada di dunia ini. Di ayat ke-11. Bahwa kehidupan dalam dunia ini adalah kehidupan dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu cara terbaik menghadapi pergumulan itu adalah menghadapinya. Tidak lari atau tidak pergi. Selanjutnya apa yang kita pelajari dari doa Tuhan di bagian ini? Yesus mengajarkan kita bahwa perlindungan dan pemeliharaan Allah adalah kepastian. Artinya Allah tidak menjanjikan kita luput dari segala penderitaan atau pergumulan dunia ini. Tetapi pada saat yang sama dalam pergumulan dan penderitaan itu Allah menjanjikan perlindungan dan pemeliharaannya. Sebuah doa yang dewasa bahwa pergumulan dan penderitaan yang kita alami itu sebagai alat untuk membuktikan tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan. Bukan doa yang merengek-merengek seperti anak kecil. Yang ketiga, doa Yesus untuk orang banyak. Atau yang kita sebut sekarang sebagai gereja. Bagian ini merupakan doa yang paling pendek dari rangkaian doa Yesus. Bagian doa ini adalah doa yang diperluas karena segera setelah Yesus pergi, maka tiba saatnya perutusan para murid untuk melanjutkan misi Allah bagi dunia. Inti doa Yesus bagi orang percaya atau gereja adalah memohon persatuan bagi semua orang percaya. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-21. Permohonan untuk persatuan ini kemungkinan muncul dari sifat para murid sendiri yang senang mempermuliakan diri mereka sendiri. Sehingga pastinya akan rentan menimbulkan perpecahan di kalangan mereka sendiri. Dan juga orang atau jemaat yang mereka gembalakan. Apa yang kita pelajari dari sini? Yesus mengingatkan kita bahwa sifat utama dari gereja itu atau kekhususan dari mereka itu adalah hidup dalam persekutuan. Mereka yang dipanggil keluar dari kejahatan dan dipersatukan dalam kebenaran. Sebuah doa yang menegur perbantahan sebenarnya, yang dimulai dengan mengutamakan diri sendiri. Karena perbantahan itu selalu akan muncul dari mengutamakan diri sendiri. Apa makna yang dapat kita teladani di sini? Pertama, isi doa kita
itu menunjukkan pemahaman kita tentang diri kita di hadapan Allah. Kita merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari Allah sebenarnya. Terlihat dari doa-doa yang kita sampaikan. Jamak saya dengar ada orang berdoa bukan meminta tetapi bersifat memerintah Tuhan. Jadi kehendakku tidak kehendakmu. Jika saya Allah, kira-kira saya akan bertanya mendengar doanya. Hei, siapa yang Allah di antara kita berdua ini? Saya atau kamu? Kalau kamu main perintah aja. Sebagai contoh dalam doa masa COVID ini, saya pernah mendengar orang memerintah supaya Tuhan menghentikan virus ini. Bukan berarti saya tidak yakin bahwa Allah tidak memiliki kuasa untuk menghentikan virus ini. Tetapi keganasan virus ini bisa jadi akibat kesalahan manusia juga kan. Dia adalah makhluk kronik kecil yang karena perbuatan kita kemudian menjadi ganas. Saatnya hidup bertanggung jawab, bukan merengek. Karena semua orang terdampak tanpa ada yang menghindari. Tidak ada yang bisa menjamin satu orang pun tidak terkena. Kecuali dia melaksanakan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan yang kedua, apa yang kita mau pelajari dari sini? Doa itu menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Kita merasa Allah sebagai sesuatu yang dekat atau sesuatu yang jauh. Jika kita merasa Allah itu dekat, maka doa sesuatu yang mudah bagi kita. Tetapi jika Allah itu jauh di sana, maka itu menjadi sesuatu yang sulit buat kita. Jika kita dengan Tuhan, kita tidak perlu perantara untuk berdoa. Kita pasti berdoa sendiri. Dan tidak mungkin ada yang mengatakan saya nggak bisa berdoa. Atau saya nggak bisa doa untuk diri saya sendiri. Terutama dalam masa COVID-19 ini. Saya mau mengatakan bahwa kita semua pasti bisa mendoakan diri kita sendiri. Seperti dalam doa Yesus bagi para muridnya ini jelas bahwa kita masih tinggal di dunia ini. Tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak tertular virus ini. Tetapi ia menjamin dalam berperang melawan virus ini, ia menjanjikan perlindungan dan pemeliharaan bagi mereka yang memintanya. Dalam doa Yesus kita memahami bahwa Allah bisa merasakan ketakutan dan pergumulan kita dalam masa pandemi ini. Saya yakin semua orang pasti takut. Pasti bergumul. Tapi dalam kondisi yang demikian, mari berdoa. Memohon perlindungan dan pemeliharaan untuk diri kita sendiri. Dan juga untuk orang lain. Bagian yang ketiga, apa yang kita bisa pahami dari doa. Doa itu berisi konsep dan pemahaman kita tentang manusia lain di sekitar kita. Apakah kita merasa bagian dari mereka atau bukan bagian dari orang di sekitar kita? Atau dalam bahasa Alkitabnya menjadi sesama dengan mereka atau menjadi musuh bagi mereka. Dalam doa Yesus bagi murid-muridnya jelas terlihat bahwa Yesus menjadi sesama bagi para muridnya. Sehingga ia berharap bahwa murid-muridnya pun bisa menjadi sesama bagi lingkungannya atau lingkungan di mana mereka akan nantinya diutus. Dalam doa Yesus tersirat makna perutusan gereja bagi sesama dan lingkungannya. Ia telah menjadi gereja yang bisa merasakan penderitaan dan ketakutan manusia di sekitarnya. Sebab kata Yesus, kita masih ada di dalam dunia, tidak di luar dunia. Kita bagian dari ketakutan dan pergumulan itu. Tetapi kepada dunia yang penuh ketakutan dan pergumulan, itulah gereja diutus. Gereja dipanggil untuk tampil membantu sesama yang juga ketakutan dan bergumul. Gereja juga dalam pergumulan yang sama, dalam ketakutan dan pergumulan yang sama. Mari memohon perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi diri kita sendiri, bagi semua orang, bagi persekutuan kita, bahkan bagi seluruh makhluk di dunia ini. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki saat teduh. Hayati lagu ini bahwa Tuhan berkarya ajaib jika kita mempercayainya dan Dia akan memberkati kita.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah yang penuh rahmat di dalam Yesus Kristus, kami tahu bahwa situasi pandemi COVID-19 saat ini patut membuat kami merasa gentar dan takut. Namun biarlah kami belajar bahwa melalui pandemi COVID-19 Allah menunjukkan dirinya, bahwa sesungguhnya Allah berdaulat atas bumi ini. Ketika Engkau mengizinkan satu makhluk dengan ukuran kecil bekerja, maka sesungguhnya Engkau memiliki rencana atas kehidupan kami dan kehidupan bumi ini. Ajarkanlah kami memuliakan nama-Mu sebagai Allah yang berkuasa bagi dunia ini. Ya Allah, kami pun menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini membawa kami dalam kebimbangan iman. Namun janganlah kiranya Engkau mengizinkan sang penggoda merusak iman dan pengharapan kami. Sepatutnya kami kuat berpaut padamu, bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Allah senantiasa hadir dalam pemeliharaannya dan perlindungannya bagi kami. Allah pasti memelihara kami, Allah pasti melindungi keluarga kami, memelihara dan melindungi kehidupan bergereja, dan memelihara dan melindungi persekutuan kami. Ajarkan kami sepenuhnya berbakti dimanapun kami berada, baik kami ada di dalam gereja maupun ada di dalam rumah kami sendiri. Ya Allahku, Engkau yang memahami kondisi saat kami tinggal di dalam rumah. Kami tahu ada sebagiannya yang terguncang secara ekonomi. Namun janganlah kiranya kami kehilangan damai sejahtera dalam batin kami. Sepatutnya kami menyadari bahwa sesungguhnya suara keluhan kami telah sampai kepada Bapa. Kami percaya bahwa Allah bisa merasakan ketakutan, pergumulan dan penderitaan kami. Kami percaya dan sepenuhnya berserah hanya kepadamu. Biarlah kiranya segala bantuan sosial bisa sampai kepada semua orang yang membutuhkan, agar semua orang dilindungi dan terpelihara kehidupannya. Ya Allah, kami mengetahui bahwa para manula dan kelompok yang memiliki penyakit berat lainnya sangat rentan terjangkit virus ini. Namun janganlah kiranya kesadaran kami membuat kami kecut hati dan was-was. Kami percaya Tuhan memelihara dan melindungi kami semua. Terlebih para manula dan kelompok rentan. Kami percaya sejauh kami memelihara kehidupan kami dan melakukan yang sepatutnya membuat kami sehat, maka Allah sesungguhnya mendatangkan pemeliharaan dan perlindungan bagi kami sekalian. Ajarkan kami belajar beriman dan berhikmat dalam segala sesuatu. Kami mendoakan secara khusus kepada para panula yang sudah terjangkit dan dalam perawatan bahkan dalam kondisi kritis. Tuhan melawat mereka. Dan dalam keajaiban-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi kesembuhan mereka dan juga kesembuhan kami juga. Dalam Yesus kami percaya. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini juga memberikan kesadaran kepada kami bahwa tenaga kesehatan dalam kerja mereka menjadi kelompok yang rentan juga terjangkiti. Biarlah kiranya perlindungan-Mu dan pelukan kasih pemeliharaan-Mu hadir atas kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka, dan juga dalam kehidupan keluarga mereka. Secara khusus kami berdoa kepada beberapa tenaga medis maupun non-medis yang positif terjangkit virus ini. Kami mohon pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melawat kehidupan mereka sehingga mereka nantinya dapat pulih kembali dan kemudian juga dapat merawat yang lainnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku, karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu, penebus. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhan, Ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku, karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu, penebus. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu, penebus. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu, jadikanlah aku setia padamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebagai nas pengantar bagi kita, saya bacakan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur atas segala pemberian dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Syukur atas keluarga, sanak dan teman. Syukur atas napas kehidupan dan kesukacitaan. Syukur atas kehidupan dan pemeliharaan. Syukur atas kemampuan untuk memberikan persembahan. Syukur atas pemahaman bahwa berkat ini adalah dari Engkau sumbernya. Dalam Yesus kami percaya. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri sambil menyanyikan ayat yang kedua lagu ini. Kami persilahkan. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara dan melindungi kita, memelihara dan melindungi kehidupan Bapak Ibu, memelihara juga kehidupan Bapak Ibu dalam pekerjaan Bapak Ibu. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.